Nilai berorientasi pelayanan pada sosok Bapak B.J. Habibie. Banyak program pelayanan prima yang dilakukan Bapak B.J. Habibie, salah satunya dalam sebuah mahakarya N250 Gatot Kaca, dan mengantongi beberapa hak paten dalam dunia penerbangan, salah satunya teori keretakan pesawat. Beliau juga mampu mengatasi krisis ekonomi Indonesia di era reformasi. Pada saat itu, gerak cepat beliau dalam menangani krisis ekonomi Indonesia sehingga krisis ekonomi Indonesia mengalami perbaikan dan terjadi penguatan nilai tukar rupiah pada saat itu. B.J. Habibie seseorang yang menjunjung tinggi nilai disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sebagai bukti, menjadi presiden ketiga pada masa reformasi yang sangat beresiko besar. Namun, beliau tetap berani dan berkorban demi bangsa. B.J. Habibie juga terkenal dengan mental aspirasinya. Beliau berkata, kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Begitulah giat beliau dalam bekerja. Ini merupakan salah satu contoh nilai aktualisasi berakhlak, yaitu akuntabel pada sosok B.J. Habibie. Pak Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia terutama di bidang pesawat terbang. Beliau sempat belajar teknik mesin di Universitas Indonesia Bandung pada tahun 1954 yang saat ini bernama ITB. Beliau meneruskan pendidikannya di RHTH Jerman pada tahun 1955. Karena kejeniusan dan kerja kerasnya dalam meningkatkan kompetensi, beliau berhasil melahirkan teorema Craig Progression, sehingga menurut kami, beliau memiliki nilai kompeten. Presiden ketiga RI, Bapak B.J. Habibie berjasa besar untuk masyarakat Tionghoa. Di masa kepemimpinan yang terbilang singkat, beliau pernah menerbitkan sejumlah aturan yang menghapuskan diskriminasi terhadap kaum minoritas di Indonesia. Habibie menerbitkan instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan di Indonesia. Sehingga menurut kelompok kami, beliau memiliki nilai harmonis. Core value loyal. Nilai loyal tidak bisa kita pisahkan dari Bapak B.J. Habibie. Pernah menjadi Menteri Riset dan Teknologi di tahun 1978, pernah menjadi Wakil Presiden di tahun 1998, pernah menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 1998 sampai tahun 1999. Saat kepemimpinan Bapak B.J. Habibie, Indonesia sedang dilanda kekacauan karena transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Banyak tugas berat yang beliau lakukan seperti membentuk kabinet baru, merancang undang-undang, dan memulihkan ekonomi negara. Ini dilakukan agar Indonesia bisa berjalan dan bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak internasional. Value adaptif. Sosok B.J. Habibie adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah orang yang jenius yang dijuluki sebagai Bapak Teknologi di Indonesia. Banyak inovasi yang beliau berikan kepada negara. Seperti Indonesia pernah membuat pesawat sendiri, pesawat berjenis N25 Gatot Kaca yang pertama kali terbang tanggal 10 Agustus 1995. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, beliau membuka gerbang kebebasan pers di Indonesia. Beliau mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, di mana pers berperan sebagai pelaksana supremasi rakyat yang pada saat itu sempat dibungkam. Habibie berpendapat bahwa pers tidak hanya sebagai media atau wadah pemberitaan, namun juga sebagai media pengkritik untuk mengawasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena sikap beliau inilah, kami berpendapat bahwa beliau menjalankan nilai-nilai kolaboratif. Mengutip dari perkataan beliau, kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan masa depan bangsa. Sumber daya yang unggul dan berdaya saing mampu mengantarkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa lain. Saya Sinta Adaha. Saya Raymond Yadi. Saya Valentina Dwi Citra. Saya Mitra Yuniratnasari. Kami Bangga melayani melayani bangsa.